Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Praktikum Pengantar Kecerdasan Buatan pertemuan ketiga. Di sini kita akan membahas tentang auto encode. Langsung aja kita masuk ke contohnya. Ya, di sini pertama saya mengimport ada NumPy untuk perhitungannya. Terus ada Matplotlib ini untuk visualisasi data. Kemudian dari framework keyrest.layer kita import input sama dance. Terus untuk modelnya kita input model juga dari keyrest. Terus untuk datasetnya kita pakai Menis. Jadi ini datasetnya kayak pertemuan 1. Isinya tuh angka-angka dari 0 sampai 9. Kemudian di sini kita load data dari Menisnya, terus kita simpan di variabel-variabel ini. Terus di sini dari data-data ini kita normalisasi ya, yang tadinya itu dari 0 sampai 255 kita jadiin dari 0 sampai 1 doang. Terus di sini kita lihat hasil dari ininya. Jadi Xtrend ini memiliki 3 dimensi atau bisa dibilang array 3 dimensi. Jadi sini 60.000 2828. Nah, ini artinya tuh dia memiliki 60.000 gambar dengan ukuran 28 kali 28. Terus kemudian di sini kita reshape. Jadi yang tadinya ini 3 dimensi kita ubah menjadi 2 dimensi. Nah, ini bisa dilihat hasil reshape-nya dia cuma 2 dimensi aja. Kemudian di sini ada model autoencoder-nya. Ya, jadi ini untuk autoencoder sendiri bisa kalian lihat. Jadi autoencoder adalah model neural network yang memiliki input dan output yang sama. Jadi ini fungsinya untuk mempelajari data input dan berusaha untuk melakukan rekonstruksi terhadap data input tersebut. Terus ini biasa digunakan untuk mengurangi dimensi dari feature atau reducing dimensionality. Nah, untuk contohnya bisa kalian perhatikan pada gambar ini. Jadi ini pertama ini kita input angka 2 ya, original inputnya. Terus kita encode nih. Nah, terus hasil encode-nya gini. Jadi dia tuh gambarnya diperkecil atau bisa disebut compressed representation. Nah, terus hasil dari compressed representation ini kita decode, dan ini ada hasil rekonstruksinya. Jadi gambarnya kayak lebih halus gitu aja kan. Nah, kita balik lagi. Jadi di sini pertama kita punya input layer. Di sini kita punya input layer, dia dengan ukuran 28 kali 28 atau 784. Nah, kemudian di bawahnya ini ada encode layer ya, yang di sini ini encode layer. Jadi untuk encode layer ini kita menaruh ukuran 512 pada dance dengan activation value, dan datanya diambil dari si input ini yang tadi udah kita bikin. Jadi ya. Kemudian selanjutnya kita encode lagi. Yang tadinya ukuran 512 kita ubah jadi 256. Nah, untuk inputannya ini dia berasal dari sini. Jadi hasil encode yang pertama kita masukin ke yang kedua dan seterusnya sampai bawah sini. Nah, ini untuk hasil encode-nya ini itu ukuran akhirnya 32. Jadi kan makin kecil kan ya, dari 512 sampai 32. Terus datanya itu diambil dari sebelumnya ini. Nah, selanjutnya di sini ada layer decode. Nah, dari layer decode ini kan yang tadinya 32 kita naikin lagi nih jadi 64. Terus datanya diambil dari si coded ini, hasil dari encode tadi. Terus begitu seterusnya sampai di sini hasil outputnya yang tadinya udah kecil kita balikin lagi seperti ukuran semula, yaitu ukurannya 784. Nah, untuk activationnya sendiri beda. Di sini kita pakai sigmoid. Terus datanya diambil dari hasil decode sebelumnya. Kemudian itu disimpan pada variabel autoencoder dengan menggunakan model. Terus di sini kita compile dengan optimizernya Adam, sama loss-nya itu MSE atau mean squared error. Kemudian habis di compile nih datanya kita training.
Ya itu data trainingnya ini kita menggunakan Xtrain sama Xtrain. Kan biasanya itu Xtrain Y-Train kan ya. Itu artinya Xtrain itu dia yang pertama ini dia ngasih data, kemudian data tersebut akan divalidasi oleh Y-Train. Nah itu biasanya kan. Tapi di sini kita masukin si Xtrain ini masukin data dan akan divalidasi oleh Xtrain itu sendiri. Terus di sini epochnya itu 10 kali, berarti 10 kali pengulangan. Batch size-nya itu ada 100, berarti gambar yang di training itu ada 100. Kemudian shuffle-nya true. Terus untuk validation datanya itu X-test sama X-test. Kemudian kita buat prediksi dari X-test ini. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, yaitu di sini kita fungsinya untuk memasukkan menampilkan datanya, hasilnya. Jadi di sini n-nya itu 10, terus ada fix size-nya itu 20,4. Jadi di sini ada perulangan 10 kali. Untuk itu yang pertama ini yang di sini fungsinya untuk menampilkan hasil X-test-nya ini. Terus untuk yang kedua ini yang di bawahnya ini dia fungsinya untuk menampilkan hasil prediksi. Terus hasilnya kita tampilkan dan jadinya begini deh. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri. Ini untuk angka 4 yang di sini ini kan ada ininya nih, ada buntutnya. Nah, di hasil ininya, di hasil encode-nya ini jadi lebih halus ya gambarnya ya, nggak ada buntutnya. Terus di sini ada yang terputus, ini jadi nyambung. Terus ini ada buntutnya dikit, di sini nggak ada. Terus ini kayak angka nolnya lebih halus, kayak gitu kira-kira. Ya sekian dari saya. Bila ada kesalahan mungkin nanti bisa dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.